Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Ayu Dewi dengan NIM 19050360050. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai perusahaan fintech syariah. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian dan dasar hukum, fungsi dan peran perusahaan, prosedur operasional, perkembangan perusahaan fintech syariah di Indonesia. Pengertian perusahaan fintech syariah. Finansial teknologi atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dan konvensional menjadi modern. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Fintech syariah merupakan suatu kombinasi dari inovasi yang berada di bidang finansial atau keuangan dalam memudahkan proses transaksi dan investasi yang didasarkan pada dasar-dasar hukum syariah atau hukum Islam. Meskipun tergolong masih baru di Indonesia, namun perkembangannya sudah terhitung cukup cepat. Dasar hukum perusahaan fintech syariah. Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi. Fungsi dan peran perusahaan fintech syariah. Fungsinya yaitu membantu UMKM dalam menjangkau modal usahanya. Perannya yaitu 1. Pinjaman modal yang relatif mudah. 2. Layanan pembayaran digital. 3. Layanan pengaturan keuangan. Prosedur operasional perusahaan fintech syariah. 1. Anda perlu mengetahuinya karena akan menguntungkan ke depannya, sebab semuanya sekarang serba online. 2. Ada baiknya jika Anda memperhatikan secara betul sebelum meminjam uang, khusus KTA atau kredit tanpa agunan berbasis online. 3. Sebelumnya Anda harus memastikan jika fintech KTA yang Anda gunakan harus berbadan hukum Indonesia dan OJK. 4. Pastikan hal tersebut agar nantinya tidak memberikan kerugian untuk Anda. 5. Nantinya hanya perlu mengajukan pinjaman melalui platform tersebut serta mengunggah data dan dokumen yang dibutuhkan. 6. Dokumen yang perlu diunggah berupa KTP, riwayat keuangan, dan tujuan dari peminjaman. 7. Dapat diakses melalui dashboard yang disediakan. Perkembangan perusahaan fintech syariah di Indonesia. Platform fintech di Indonesia secara umum tumbuh dengan pesat dari tahun 2015 hingga akhir 2017 dan sebagian besarnya berasaskan secara konvensional. Terlebih lagi, Humayun Dar yang merupakan Direktur Jenderal Islamic Research and Training Institute di Islamic Development Bank berkata nilai industri syariah secara global masih sangat kecil jika dibandingkan dengan industri konvensional. Namun, pada tahun 2018 mulailah bermunculan beberapa fintech syariah yang diharapkan akan menjadi solusi berdasarkan hukum Islam. Tercatat ada 127 perusahaan yang mendaftar diri ke Otoritas Jasa Keuangan data per 30 September 2019 yang mana terdiri dari 119 konvensional dan 9 syariah. Walaupun begitu, baru ada sekitar 13 perusahaan saja yang memiliki izin di Indonesia, sedangkan sisanya tengah mengajukan surat konfirmasi tersebut kepada OJK. Kedepannya mungkin keberadaan fintech syariah akan terus meningkat. Daftar fintech syariah yang terdaftar pada OJK. 1. Amanah. 2. Alami Syariah. 3. Investri Syariah. 4. Dana Syariah. 5. Danako Syariah. 6.
Kaswa 7, Duha Syariah 8, Syarfi. Baik, cukup sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.